Inilah desa kami, sebuah desa kecil yang terletak di Pulau Flores, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur, negara Indonesia. Desa Nita namanya. Nama Nita diambil dari nama sebuah pohon besar yang dahulu tumbuh dan berada di tengah kampung. Di bawah pohon inilah menjadi tempat orang banyak berkumpul, karena di bawah pohon yang rindang ini teriknya mentari di siang hari tidak begitu terasa. Kami tak pernah menyangka desa kami yang terletak di pelosok Indonesia ini pernah menjadi juara lomba desa tingkat regional nasional dalam hal transparansi anggaran yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2016. Saya Antonius Beluju, Kepala Desa Nita. Tahun ini adalah tahun keempat untuk periode pertama dalam masa jabatan saya sebagai Kepala Desa. Di sini saya ingin berbagi pengalaman dengan rekan-rekan sekalian yang saya yakin kita semua bisa melakukannya. Saya diberi kepercayaan sebagai kepala desa sejak tahun 2013 dan masih akan berjalan sampai tahun 2019. Di sini, kepala desa dikenal dengan sebutan Duamuan, yang artinya orang tua, ayah, sekaligus ibu bagi warganya. Karena di tingkat desa kita terapkan SOP. Maka ketika tidak ada penyampaian bahwa sebagai Duamuan, sebagai orang tua, maka saya harus tahu bagaimana cara mengayomi sekaligus mengasihi. Beginilah suasana dan kondisi tempat saya bekerja. Kami menyebutnya sebagai rumah desa. Ini dibuat jadi rumah desa karena kami ingin warga di sini merasa nyaman melaporkan segala keluh kesah di rumahnya sendiri. Biasanya di rumah ini mereka mengurus berbagai macam persoalan, administrasi, dan juga konsultasi persoalan keluarga. Bahkan di sini di rumah desa ini, siapapun warga desa Nita boleh mengadu tentang persoalan desa. Kami rasa sangat membantu sekali karena ada pertemuan kami dari kader, dari pemerintahan desa, semua kami ditampung di sini. Jadi kita rasa macam tidak rasa terpencar lah, rasanya terkumpul. Bagus sekali. Dia jadi kebapan dan merangkul semua masyarakat ya, tidak ada dari pandang dari segi apa, golongan apa, enggak ada. Semua itu merata, dia merangkul semua warganya yang ada di desa Nita. Sebenarnya kami punya visi bersama, yaitu menggapai harmoni desa membangun. Maksud dari misi ini adalah untuk membangun kebersamaan, kekeluargaan, kekerabatan, dan lebih daripada itu, bahwa semua yang ada di desa ini adalah satu.
Misi untuk menggapai itu kami jabarkan dalam 5 spirit budaya. Pertama adalah gaging gatang, yaitu saling mengajak satu sama lain. Yang kedua, dulu dalang, artinya saling kunjung mengunjungi. Ketiga, kula babong, artinya musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, lahi lekang, yaitu menyelesaikan permasalahan secara bersama. Kan bisa, harganya bisa turun kalau kita pesan banyak. Dan terakhir, imung deung, yang artinya persahabatan atau kekerabatan. Kelima nilai itu sudah ada dan hidup di masyarakat Desa Nita. Namun tetap saja perlu terus diasah agar pijarnya tidak semakin redup. Penduduk desa kami memang tidak banyak, hanya sekitar 3.500 jiwa. Tetapi sebagai kepala desa, saya masih tetap melakukan upaya-upaya agar warga di desa ini senantiasa kompak dan harmonis, apalagi untuk gotong royong membangun desa. Kekompakan dan keharmonisan masyarakat yang ada ini selanjutnya kami memanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan visi desa membangun. Saya melibatkan mereka dalam setiap kegiatan dan pembangunan di desa. Rasa memiliki mereka atau istilah kerennya sense of belonging terhadap Desa Nita semakin meningkat. Tidak percaya? Tanyakan langsung sama mereka. Jadi karena mencintai desa ini, apa yang ada pada kita berikan untuk masyarakat. Nah, jadi kita datang ke sini bukan untuk mau mencari uang di sini, tidak. Benar-benar kita mengabdi untuk desa. Kan ini untuk membangun kampung sendiri, daerah sendiri, tidak perlu harus dapat untungnya. Yang pentingnya untuk kita, dari kita untuk kita, jadi kita harus bekerja. Kalau saya sendiri pribadi tidak sampai kena ada uang kerja. Saya dari pribadi sendiri, dari hati saya, supaya bagaimana kita harus membangun desa kita ini sampai ke depannya, supaya anak-anak kita, cucu-cucu kan bisa nikmati. Saya adalah warga Desa Nita dan saya kalau diundang saya hadir. Ikut partisipasi dalam kegiatan apa saja yang ada di Desa Nita. Karena tanpa warga kita tidak bisa mengetahui apa kekurangan yang ada di warga itu. Ada di posyandu, Polindes, puskesmas. Jadi harus ada warga baru bisa kita merencanakan sesuatu. Dan apalagi sekarang digulirkan dengan dana yang begitu besar. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita harus mampu membantu pimpinan kita, dalam hal ini kepala desa, ini kepala-kepala dusun, aparat desa, bila mana mereka mengajak untuk kita bekerja, untuk membangun desa ini, kita harus ikut berpartisipasi demi generasi penerus. Ini contohnya balai rakyat. Dahulunya belum ada. Lalu pada tahun 2015 kemarin, atas permintaan warga, kami melakukan pembangunan. Sekarang warga bisa memanfaatkannya untuk kegiatan apa saja.
Di sini bahkan untuk lansia pun tak lupa diberikan perhatian lebih. Ini namanya pos pembinaan terpadu lansia. Jadi para lansia di Desa Nita kita fasilitasi. Mama bisa dapat dari lansia ini tensi, timbang, ukur tinggi badan, bisa pemeriksaan kesehatan. Mama tadi keluhan sakit di lutut, sudah 3 bulan berturut-turut keluhannya. Jadi Pak Menteri berikan saya obat ini. Keterlibatan warga tidak hanya sampai di situ. Saya ingin melibatkan mereka lebih dalam, sehingga rasa memiliki mereka lebih tinggi lagi. Dalam setiap pembangunan desa, semaksimal mungkin saya menggunakan sumber daya dari desa kami sendiri. Bahan baku misalnya dibeli dari warga dan menggunakan jasa serta tenaga warga untuk membangunnya. Melihat masyarakat yang hidup begitu harmonis dan peduli terhadap sesama, saya menjadi tidak mau kalah. Sebagai pelayan atau pengabdi masyarakat, tentu harus memberikan yang terbaik dan tidak boleh mengecewakan mereka. Mereka sudah aktif berpartisipasi dalam membangun desa, dan sekarang giliran saya sebagai kepala desa untuk bertanggung jawab kepada mereka. Salah satu cara yang saya lakukan adalah dengan melakukan transparansi anggaran. Secara sederhana, transparansi anggaran dapat dipahami sebagai upaya untuk melaporkan kepada warga secara terbuka setiap uang yang masuk dan keluar dari kas desa serta penggunaannya. Laporan penggunaan anggaran dan keuangan desa ini saya laporkan secara rutin kepada warga melalui berbagai media, mulai dari baliho, spanduk, sosial media, hingga mengadakan pertemuan langsung dengan mereka. Sangat sederhana, murah, dan efektif. Bahwa apapun bentuk kegiatan, apapun persoalan yang ada di desa, selalu kita musyawarahkan bersama. Dan kemudian pekerjaan apapun selalu kita kerjakan dengan penuh kesadaran, dengan semangat gotong royong. Dan ini menjadi kunci sukses keberhasilan pembangunan di desa. Ciri khas desa ini ada di para ibu-ibunya. Kehebatan mereka diakui di negara-negara lain. Warga asing sering datang kemari untuk melihat mereka langsung saat membuatnya. Apalagi kalau bukan pete perun, loru utan, atau tenun ikat. Ini menggulung benang. Kalau bahasa daerah sini ngolok kakak. Benang sebelum digentang di bidang pertama digulung. Ibu-ibu di sini sangat mahir memintal benang dan merajutnya memakai alat ini. Jualannya sudah tembus ke berbagai negara. Bahan yang digunakan pun alami, langsung diambil dari alam. Kami punya singkong, kelapa, enau, dan kakao.
Banyak kan? Berbicara hasil alam, kami di sini mempunyai tempat favorit untuk diperjualbelikan. Apalagi kalau bukan pasar. Tempat favorit warga desa Nita untuk berdagang adalah di sini, di Pasar Nita. Pasar ini ada setiap hari Kamis. Tidak hanya warga desa Nita saja, tetapi masyarakat dari berbagai daerah di sekitar desa kami juga berkumpul dan berdagang di sini. Oh ya, ada tradisi nenek moyang yang masih hidup sampai sekarang, yaitu barter. Ya, di Pasar Nita, sistem barter masih berlaku. Asal kedua pihak sepakat, barter pun dilakukan. Harmonis bukan? Jujur, saya sama sekali tidak menargetkan gelar juara ini. Karena menurut saya, yang saya lakukan ini adalah sebuah hal yang biasa, yang sudah sepatutnya dilakukan oleh kita sebagai abdi masyarakat. Seorang pemimpin atau kepala desa, misalnya, itu biasanya dipilih oleh masyarakat. Dan ketika dipilih oleh masyarakat, berarti masyarakat mempercayakan kepada kita. Tapi bukan untuk memimpin sebenarnya, untuk membantu, memfasilitasi masyarakat. Maka kata yang tepat menurut saya untuk kepala desa adalah bukan pemimpin, tapi seorang pengabdi dan pelayan masyarakat. Saya mau melihat desa ini maju. Saya mau melihat warga saya tersenyum bahagia setiap hari. Saya yakin rekan-rekan sekalian juga begitu. Senang melihat orang senang dan gelisah melihat orang susah. Mari bersama kita bangun desa kita menjadi desa yang maju, sejahtera, dan tentu saja bebas dari korupsi. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat pujaan bangsa sejak dulu.